الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat soleh soleha? Selamat datang di Assalam Studio. Melakukan dosa merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjarannya pun tidak main-main. Bisa saja dibalas langsung di dunia tanpa harus menunggu di akhirat. Akan tetapi Allah Maha Pengampun. Seberat apapun dosa hambanya, jika bertobat, maka akan diampuni dan dihapuskan segala kesalahan yang telah diperbuat. Namun, jangan pikir semua dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 dosa besar yang ternyata tidak ada kata ampun, justru akan langsung dijebloskan ke dalam api neraka. Lalu, apa sajakah 10 dosa besar yang tidak diampuni? Simak penjelasannya sampai akhir agar tidak salah paham. Inilah 10 dosa besar manusia yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyekutukan Allah atau syirik. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa besar. Misalnya, sahabat menginginkan sesuatu tapi malah meminta ke dukun yang jelas-jelas hanya manusia, bukanlah Tuhan. Syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah yang tertulis dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa saja dosa selain syirik, bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sebelum lanjut, mari bersama membangun Assalam Studio dengan cara klik like, share, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Putus asa. Sahabat beriman, siapa yang sering merasa putus asa karena gagal melakukan atau meraih sesuatu? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmatnya kepada manusia, bisa bernapas, melihat, diberikan rezeki yang cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya berputus asa, sebab termasuk golongan kafir dan akan masuk ke dalam neraka. Durhaka kepada orang tua. Menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tua merupakan akhlak terpuji dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada ibu. Akan tetapi, jika sebaliknya, jika kita durhaka kepada kedua orang tua, itu merupakan suatu dosa besar yang dilaknat dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Merasa aman dari ancaman Allah Ta'ala. Misalnya, seorang ahli maksiat terus saja melakukan zina tanpa dia sadari Allah Ta'ala tidak pernah luput pengingatannya. Allah Ta'ala selalu tahu di mana hambanya berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99. Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf
ayat 99. Menuduh wanita baik-baik berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Hati-hati, karena ini akan menghancurkan hidup mereka dan menghancurkan keluarga mereka. Ini juga dapat mempengaruhi masyarakat dan menciptakan perpecahan, kekacauan yang menyebar. Menuduh wanita baik-baik berzina termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 2-5, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan suci berzina, kemudian tidak menghadirkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 cambukan. Dan jangan terima kesaksian dari mereka bahkan sesudahnya. Dan mereka jelas tidak patuh, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Membunuh tentu saja dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Islam melarang keras tindakan seperti ini karena tidak hanya menciptakan kekerasan, kerusuhan, dan kekacauan dalam masyarakat. Islam menganjurkan untuk menjaga dan melindungi darah saudara-saudara muslim dan juga darah non-muslim. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa membunuh 1 jiwa kecuali untuk jiwa atau untuk kerusakan dilakukan di bumi, seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menyelamatkan seseorang, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Memakan harta anak yatim piatu. Yatim piatu merupakan anak yang sangat dispesialkan karena Nabi Muhammad SAW sendiri termasuk anak yatim yang ditinggal ayahnya sejak masih dalam kandungan. Namun sayangnya, sebagian orang masih memperlakukan anak yatim piatu secara tidak adil, bahkan memakan harta yang sudah jadi haknya. Ini merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka hanya memakan api di perutnya dan mereka akan dibakar dalam api yang menyala-nyala. Surat An-Nisa ayat 10. Memakan riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa kewajibanmu dari riba mulai sekarang jika kamu benar-benar beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Dalam kutipan ayat tersebut secara jelas Allah melarang memakan riba. Bahkan ini termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Berbuat zina. Sudah jelas berbuat atau melakukan zina merupakan dosa besar dan terancam tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Surat Al-Furqan ayat 68. Lari dari medan perang. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang maju untuk berperang, janganlah kamu membelakangi mereka dalam pelarian. Dan barang siapa yang membelakangi mereka pada hari seperti itu, sesungguhnya dia telah kembali dengan kemarahan dari Allah, dan tempat perlindungannya adalah neraka. Dan celakalah tempat yang dituju. Dalam kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa lari dari medan perang merupakan dosa besar dan terancam tidak diampuni oleh Allah Ta'ala.
Bagaimana sahabat semua? Sudah pahamkah sahabat? Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita lebih hati-hati dalam bertindak. Wallahu a'lam bishawab. Mari bersama membangun Assalam Studio dengan cara klik like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta jangan lupa tonton video Assalam Studio yang lainnya. كدت ترى